Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Nuraini dengan NIM 22801900047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi postulat relativitas khusus. Silakan disimak. Ya, sebelum masuki materi hari ini, silakan bagi yang bisa menjelaskan tentang relativitas Newton yang kemarin sudah dibahas. Nah, jadi untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai teori relativitas khusus, postulat relativitas khusus, transformasi Lorentz, dan juga dampak dari postulat relativitas khusus. Nah, jadi sebelumnya Ibu akan bertanya, jadi saat kita berada di dalam kereta yang sedang berjalan, nah jika kita melihat ke pemandangan yang ada di luar jendela, nah itu kita melihat seolah-olah benda atau orang-orang yang di luar kereta itu sedang berjalan ke arah kita, bukan kita yang berjalan ke mereka. Nah, itu mengapa demikian? Jadi hal ini tuh berkaitan dengan teori relativitas khusus, yang dimana di dalamnya juga termuat postulat yang membahas mengenai hal ini. Jadi sekarang mari kita bahas ke slide selanjutnya. Postulat relativitas khusus. Asal teori relativitas khusus dari Albert Einstein tahun 1905. Teori ini berlaku untuk kerangka acuan inersial, yaitu yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain. Jadi, Albert Einstein itu percaya bahwa ruang dan waktu itu tidaklah ajek, melainkan merupakan fenomena yang fleksibel, relatif, dan dinamis seperti proses alam semesta lainnya. Jadi sederhananya, melalui teori ini menjelaskan bahwa hukum fisika itu akan selalu sama dan konstan dimanapun. Namun sesuatu yang terjadi itu pada ruang dan waktulah yang membuatnya berbeda. Jadi melalui pandangan atau pengamatan yang berbeda akan menghasilkan ruang dan waktu kejadian yang berbeda pula. Jadi semua itu tersebut sifatnya itu relatif. Hukum pertama disebutkan, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Jadi, postulat pertama didasarkan pada tidak adanya kerangka acuan umum yang diam mutlak, sehingga tidak dapat ditemukan mana yang diam dan mana yang bergerak. Contohnya sama dengan video di awal, tiang-tiang atau benda yang terlihat bergerak dari sudut pandang kita yang berada di dalam kereta, dan juga sebaliknya. Selanjutnya, postulat yang kedua yaitu cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan C sama 3 kali 10 pangkat 8 adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Jadi, untuk postulat kedua ini menyatakan bahwa kecepatan cahaya itu konstan, tidak bergantung pengamat yang mengukur dari kerangka acuan inersia. Transformasi Lorentz yaitu merupakan transformasi koordinat untuk gerak partikel yang sangat cepat mendekati kecepatan cahaya, dan ini menjadi salah satu konsep dasar teori relativitas khusus. Transformasi Lorentz menggantikan transformasi Galileo yang mengasumsikan bahwa ruang dan waktu itu mutlak. Transformasi Lorentz ini mengimplikasikan bahwa kecepatan yang berbeda bisa mengukur jarak yang berbeda, selang waktu yang berbeda, dan urutan kejadian yang berbeda yang sedemikian rupa sehingga laju cahaya bernilai sama dalam semua kerangka acuan inersia. Untuk sebagai contoh bisa lihat dari gambar di samping ini. Nah, ini menunjukkan dua pengamatan yang berbeda, yaitu diam S dan bergerak S aksen, yang dapat dituliskan persamaannya seperti yang ada di bawah ini. Nah, dari persamaan ini kita dapat melihat bahwa waktunya itu bersifat relatif, di mana waktu pengamatannya itu T tidak sama dengan T aksen.
Nah, untuk itu terdapat suatu pengali lambda, yaitu tetapan Lorentz. Lalu dari teori relativitas ini juga menunjukkan adanya kecepatan relativistik, yaitu kecepatan yang merupakan perbedaan pengamatan terhadap suatu kecepatan benda. Jadi bisa dilihat pada gambar Ali yang diam itu mengamati kecepatan batu yang dilempar oleh Hasan yang berada di dalam mobil. Nah, jadi dia itu akan memiliki nilai kecepatan dengan persamaan yang ada di bawah. Di sini kecepatan batu yang diamati Ali kita tulis sebagai Vx, yaitu kecepatan benda relatif terhadap pengamat diam. Lalu untuk kecepatan batu yang diamati oleh Hasan ditulis V aksen X, yaitu kecepatan benda relatif terhadap pengamat bergerak. Dan untuk kecepatan batu yang dilempar di atas mobil adalah V, dengan C adalah kecepatan cahaya. Dari teori relativitas ini juga menunjukkan dampak-dampak. Nah, untuk yang pertama yaitu dilatasi waktu. Jadi sama seperti sebelumnya yang telah dijelaskan, bahwa waktu itu tidak mutlak tetapi relatif. Jadi selang waktu yang diukur dengan oleh dua pengamat yang saling bergerak dengan kecepatan relatif akan berbeda, yaitu akan menjadi lebih lambat. Hal ini didasari dari pembengkokan ruang dan waktu. Sebagai contoh yaitu terdapat dilatasi waktu yang dirasakan oleh para astronot. Untuk rumus dilatasi waktu yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T0-nya itu waktu sejati atau waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Dan delta T yaitu waktu relativistik, waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Dampak selanjutnya yaitu kontraksi Lorentz, di mana panjang benda L yang bergerak terhadap pengamat terlihat lebih pendek bila diukur dalam keadaan diam terhadap pengamat. Untuk contoh lebih jelasnya, di sini terdapat kereta yang akan memasuki terowongan. Nah, dalam keadaan diam, kereta itu ukurannya itu lebih panjang daripada terowongan itu sendiri. Nah, misalkan terdapat pengamat di sisi terowongan. Saya contohkan yang ada di titik kuning itu. Nah, dia melihat bahwa panjang kereta mengkerut dan seluruh badan kereta itu masuk ke terowongan. Untuk rumusnya yaitu L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Yang dimana bahwa L0 yaitu panjang benda diukur oleh pengamat yang diam. Sedangkan L itu panjang benda yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Jadi untuk contoh yang kereta tadi, L0 itu saat keretanya dalam keadaan diam. Dan kalau untuk L itu panjang oleh pengamat yang berada di sisi terowongan tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Soalnya yaitu sebuah pesawat tempur yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap bumi, menembakkan roket dengan kecepatan 0,6 C. Berapakah kecepatan roket tersebut menurut pengamat yang diam di bumi? Untuk ini kita tulis dulu yang diketahuinya dan juga yang ditanyakan. Dari soal udah disebutkan tuh, pesawat tempur yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap bumi, berarti kita tulis V, yaitu 0,8 C. Lalu di sini terhadap bumi menembakkan roket dengan kecepatan 0,6 C. Nah, ini termaksud apa? Ini termaksud V aksennya, berarti V aksen X sama dengan 0,6 C. Lalu yang ditanyakan itu ketika kecepatan roket tersebut menurut pengamat yang diam kan. Nah, berarti dia masuknya itu Vx-nya yang ditanyakan.
Untuk jawabnya kita tulis dulu rumusnya. Setelah itu kita tulis ulang angka-angka yang telah diketahui di soal. Berarti menjadi 0,6C ditambah 0,8C per 1 ditambah 0,6C dikali dengan 0,8C per C kuadrat. Dihitung menjadi 1,4C per 1 ditambah 0,48C menghasilkan 0,946C. Lanjut ke contoh soal kedua. Sebuah partikel berumur 10⁻⁷ sekon jika diukur dalam keadaan diam. Berapa jauh partikel itu bergerak sebelum meluruh jika kelajuannya 0,9 C ketika partikel tersebut tercipta? Nah, jadi soal ini mengenai dilatasi waktu. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa delta T0-nya itu sama dengan 10⁻⁷ sekon. Dan V-nya yaitu 0,9 C. Dan yang ditanyakan berarti itu adalah X atau jaraknya. Nah, pertama kita tulis ulang rumusnya. Nah, setelah itu kita masukkan angka yang telah diketahui dari soal. Nah, yang sama dengan 10⁻⁷ per akar 1 min 0,81. Berarti sama dengan 10⁻⁷ sama ditulis per tadi 1 min 0,81 itu 0,19, jadi akar 0,19. Nah, menghasilkan 2,27 kali 10⁻⁷. Nah, dari sini kita sudah mengetahui itu waktu ketika kelajuannya 0,9 C. Nah, kan yang tadi ditanyakan itu jarak. Nah, berarti bisa kita langsung kaliin tuh kecepatan dengan waktunya, yaitu 0,9 C dikali 2,27 kali 10⁻⁷, yang berarti sama dengan 61,29 meter. Sekarang masuk ke contoh soal berikutnya. Ini maksudnya yang ketiga ya. Panjang benda diukur saat bergerak menyusut 20 cm dari panjangnya saat diukur dalam keadaan diam. Bila panjang benda diukur dalam keadaan diam, panjangnya itu 1 meter dan C itu sama dengan kecepatan cahaya. Maka kecepatan gerak benda adalah, sebelumnya di sini diketahui bahwa panjang benda yang diukur dalam keadaan diam itu 1 meter. Nah, berarti itu termasuk L0. Lalu sekarang kita mencari L-nya kan ya. Ingat L itu apa? L itu panjang benda oleh pengamat yang bergerak. Sedangkan yang di soal itu diketahui kalau panjang benda diukur saat bergerak itu menyusut 20 cm. Menyusut 20 cm itu bukan L ya. Jadi dipahami lagi soalnya, berarti panjang dalam keadaan diam dikurangi dengan nilai penyusutannya. Bisa dilihat berarti di sini 1 meter dikurangin 0,2 meter sama dengan 0,8 meter. Di sini berarti bisa langsung kita masukin angka-angkanya. L, ingat rumusnya ya, L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita masukin angka L-nya itu berarti kan 0,8 sama dengan 1 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, 1 M-nya ini bisa dipindah ruaskan berarti 0,8 M per 1 M. M itu maksudnya meter ya. Sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti masing-masing ruas dikuadratkan sehingga 0,8 kuadrat sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lalu satunya bisa dipindah ruaskan, berarti V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min 0,64 sama dengan 0,36. Berarti kita sudah menemukan tuh hasilnya. V kuadrat sama dengan 0,36 C kuadrat. Masing-masing ruas diakarkan sehingga menghasilkan akar 0,36 C kuadrat sama dengan 0,6 C.
Seperti biasa, terdapat latihan soal dan dikumpulkan di Google Classroom sampai minggu depan. Silakan dikerjakan dan bila masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan boleh lewat WA atau Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.